dengan kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Kalau hamba Tuhan, gereja Tuhan menambah, mengurang, merubah firman pengajaran yang benar, akibatnya kehilangan kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Kesetiaan sejati pada Kristus itu mulai dari kesetiaan pada firman pengajaran yang benar. Kalau sudah tidak setia pada firman pengajaran benar, tidak setia semua hal. Dalam berkhotbah sudah mulai tidak setia. Mulai. Kalau tidak setia dalam pengajaran yang benar, coba kalau sebagai gembala tidak setia dalam pengajaran benar, tidak setia pada Kristus, tidak kehilangan kesetiaan yang sejati pada Kristus, kepada pengajaran yang benar, mulai setia yang lain sudah kendor. Sebagai gembala sudah mulai ganti. Sudah mulai tidak mau khotbah lagi. Kesetiaan yang lain sudah mulai kendor. Kesetiaan dalam menyampaikan firman sudah kendor. Kesetiaan semua sudah kendor. Ini betul. Kesetiaan sejati pada Kristus. Sidang jemaat juga pegang pengajarannya. B, permisi, istilahnya permisi. Kehilangan kesucian atau keperawanan. Coba baca lagi ayat 2. Itu ada istilah perawan suci. Maafkan. Ini istilah-istilah bukan porno tapi menerangkan firman. Pertama, kehilangan kesetiaan kepada Kristus. Kesetiaan yang sejati kepada Kristus, kepada pengajaran benar. Sehingga kesetiaan yang lain pada hal yang lain juga berkurang. Sudah berkurang. Coba lihat dengan jujur. Coba lihat dengan jujur. Coba lihat. Semoga kita bisa mengerti. Ayo. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ya. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kehilangan keperawanan, kesucian. Karena dicemarkan oleh wanita-wanita lain. Wahyu 14 ayat 4. Wahyu 14 ayat 4. Mari. Digagahi oleh perempuan lain. Saya kasih satu malam ini perempuan. Ada ajaran lain. Sebagai perempuan lain. Mari. Wahyu 14 ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Iya. Karena mereka murni sama seperti perawan. Kalau kehilangan keperawanan, kesucian, kemurnian, berarti dicemarkan oleh perempuan lain. Siapa perempuan lain? Satu saja malam ini. Perempuan Babel. Wahyu 17. Mari, perempuan lain. Ini yang mencemarkan gereja Tuhan. Menghilangkan kesucian, keperawanan gereja Tuhan. Untuk menghadap Kristus. Digagalkan, digagahi oleh perempuan lain. Itulah ajaran palsu. Apa itu? Mari, Wahyu 17. Kitab Wahyu pasal 17 ayat 3 sampai 5. Ayat 3 sampai 5. Mari. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu, kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Permata, kaya betul, kaya. Terus. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Di balik kekayaan, kemakmuran ada kekejian, ada percabulan. Terus. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar. Ini perempuan yang mencemarkan gereja Tuhan. Mencemarkan kesucian gereja Tuhan, keperawanan gereja Tuhan. Perempuan Babel. Saya perempuan Babel ini dengan pengajaran gereja palsu. Perempuan Babel gereja palsu dengan pengajaran tentang kemakmuran dan hiburan secara jasmani. Yang ditonjolkan di gereja hanya hiburan jasmani, kemakmuran jasmani. Siapa yang tidak mau datang? Siapa tidak mau datang? Kalau yang ditonjolkan hiburan, sekarang banyak orang stres. Kalau mau hiburan bayar, masih mikir. Wah, sudah tidak punya uang, mau cari hiburan bayar. Sekarang di gereja, wah ada hiburan. Ya masuk gereja, tidak bayar malah dapat apa? Kemakmuran dapat apa? Ini ajaran Babel. Perempuan Babel. Pengajaran tentang kemakmuran dan hiburan jasmani.
ditonjolkan di dalam gereja Tuhan. Bukan lagi rohani, tapi jasmani. Di balik itu ada kenajisan. Ada kenajisan percabulan. Perempuan Babel. Hati-hati. Hati-hati. Pengajaran tentang kemakmuran jasmani, hiburan secara jasmani. Di balik itu ada percabulan, ada kenajisan. Ada kenajisan. Kita harus hati-hati. Saudara, harus hati-hati. Di sini gereja palsu didukung oleh antikris. Binatang di ayat 3 itu, binatang, aku dibawa ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, itu antikris. Gereja palsu didukung oleh antikris, keuangan. Kekuatannya antikris itu mamon. Ayo, fellowship ini jangan didukung mamon. Jangan, saya tidak mau. Jangan sampai proposal, panitia minta sana dana. Wah, jangan. Itu nanti perempuan gereja didukung oleh antikris. Kekuatannya mamon, mau ngadakan rohani, yang dipikir uang dulu lah. Satu waktu saya diundang di Padang. Kemudian murid saya itu ketua panitianya. Wah, puji syukur Pak. Kami rapat ada 32 hamba Tuhan datang. Oh, syukur. Mau jadi panitia. Syukur. Ya, puji Tuhan lah, banyak yang dukung. Setelah rapat 1 kali, 2 kali mulai tanya, dana dari mana? Dikira dari Malang. Kemudian yang murid saya ini bilang, dari kita-kita. Oh, baik. Rapat ketiga tinggal 2 orang. Karena tidak ada dana. Memang saya ajarkan pada murid saya, jangan dana-dana. Kita yang rohani, bukan yang jasmani. Pak Balmet ini, panitia di sini, tidak pernah saya telepon. Beliau telepon, bagaimana Pak Wi dananya Pak Wi. Tidak pernah, kalau dia bicara dana, berhenti aja Pak Balmet, tidak jadi. Nggak ada kita berbicara. Sebab ini rohani, amin. Rohani jangan kalau ini misalnya pertunjukan sirkus dan lain boleh yang jasmani. Karena ini KKR, ini milik Tuhan, ini rohani, jangan dijasmanikan. Jangan dijasmanikan. Ini rohani. Kalau gereja palsu didukung oleh antikris, seperti di awan-awan sekarang. Untuk saat ini masih seperti di awan-awan. Di atas angin. Begitu saja. Gereja palsu didukung oleh antikris, kekuatan keuangan. Sekarang ini seperti di atas angin. Lihat itu Om. Seorang murid saya tadi saya saksikan. Pak, itu besar Pak gerejanya. Itu Pak. Ya, itulah. Di atas angin. Tapi satu waktu dia akan ditelan. Coba ayat 15. Ayat 16. Mari. Gereja palsu akan ditelan oleh antikris. Mari, silakan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu akan membenci pelacur itu. Dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Terus. Dan mereka akan memakan dagingnya. Dimakan dagingnya. Dan membakarnya dengan api. Habis. Sudah dimakan, sisanya dibakar habis. Gereja palsu habis. Sekarang seperti di atas angin. Oh, dahsyat ribuan. Oh, dahsyat. Tapi kalau kekuatannya uang, itu antikris. Itu antikris. Siapa tidak bisa datangkan orang dengan uang? Saya kampanye mendatangkan uang banyak dengan mendatangkan orang dengan uang sekali hurus datang. Jangan KKR demikian. Itu menghasilkan perempuan yang didukung oleh antikris. Kelihatannya di atas angin. Seperti dipakai luar biasa. Sebentar lagi dia akan ditelanjangi, dia akan dimakan dagingnya oleh antikris dan dibakar dalam api. Habis. Semoga kita bisa. Tetapi kekuatan gereja yang benar didukung oleh sayap burung nasar. Amin jago. Kekuatan firman pengajaran yang benar dan urapan Roh Kudus tidak akan pernah jatuh untuk selama-lamanya. Sampai di awan-awan yang pertama. Ayo hati-hati rekan hamba Tuhan. Banyak sekarang orang-orang yang bawa uang. Ayo pokok aku khotbah. Kumpul. Ayo nanti saya kasih. Saya khotbah. Tidak tahu khotbahnya apa. Khotbahnya Babel. Khotbahnya palsu. Tidak tahu. Ayo saya bawa uang sekarang.
Ayo kumpulkan berapa ratus, pokoknya dapat semua. Saya yang khotbah. Kita tidak tahu ajaran ini didukung oleh antikris. Hati-hati. Hati-hati. Kalau kabar mempelai lain, kita justru berbicara, kita justru berkorban. Amin, saku. Kita berkorban. Semua. Kita sungguh-sungguh. Semua kita. Kabar mempelai ini betul-betul tidak ada pamrih akan buat. Sungguh-sungguh. Semoga kita bisa. Mari, jangan sampai tuli dan bisu dari zaman ke zaman. Sampai akhirnya, saudaraku, akibatnya tadi kehilangan kesetiaan, kehilangan keperawanan, kesucian, digagai oleh ajaran palsu, sampai binasa, tidak boleh masuk Firdaus. Tadi ulangi, Wahyu pasal 22, Wahyu 22, ayat akibatnya C sampai binasa. Ayat 19 saja, mari. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan, mulai 18 saja, lebih jelas. Ini akibat terakhir, ya. Kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Ya, terus. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Ditambah malapetaka, dihukum. Terus. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Iya, mengambil bagiannya dari pohon kehidupan, dari kota kudus, dihukum sampai binasa selamanya. Itu akibat terakhir. Tuli dan bisu. Jadi akibatnya sangat fatal. Di zaman permulaan akibatnya telanjang ketakutan, kesusahan, suasana kutukan kalau tuli dan bisu. Di zaman pertengahan akibatnya anak muda ini dari kecil sampai tua, anak muda semua gila babi. Kalau tuli dan bisu gila babi. Sesuatu yang mustahil dihadapi. Dan zaman akhir, kehilangan kesetiaan, kehilangan keperawanan, kesucian, sampai kehilangan keselamatan, dihukum sampai binasa selamanya. Ini akibat tuli bisu. Jangan dekat-dekat. Kalau ada orang mulai menambah, mengurangi firman, merubah, jangan dekat-dekat. Cepat tertular, cepat tidak sadar. Baru sudah begini. Baru kenal saya juga. Baru kenal, oh ini anaknya, ini. Sudah mulai saya, maafkan saya praktekkan. Sungguh-sungguh ini terjadi. Sungguh-sungguh. Baru kenal saya. Baru datang dia diantar orang. Saya kok ini Pak anaknya. Iya. Saya sudah langsung, sudah mulai. Sampai marah pun sudah sudah ketularan. Tertular. Betul-betul. Kita harus jaga. Jangan sampai tuli dan bisu. Akibatnya sangat dahsyat. Kehilangan suasana Taman Eden. Masuk suasana lembah, di bawah gunung itu lembah, suasana lembah, gila babi. Nikah itu, tadi gila babi bicara nikah yang hancur, buah nikah yang hancur juga. Sampai dihukum binasa di lembah neraka selama-lamanya. Sungguh-sungguh. Sebab itu Tuhan tidak biarkan tuli bisu. Bagaimana cara Tuhan menolong? Mari kembali ke Markus pasal 7. Mari bagian-bagian terakhir. Cara Tuhan menolong saja. Markus pasal yang ke-7. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke Markus 7 ayat yang ke-33, 32 mulai. Mari. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap. Yang gagap, yang bisu. Terus dan memohon kepadanya supaya dia meletakkan tangannya atas orang itu. Yesus meletakkan tangannya di atas orang itu. Terus dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Ini cara Tuhan menolong. Sudah tuli, mungkin bernanah, sudah sakit, ditusuk. Ayo. Ditusuk. Saudara mau kalau ada orang tuli lalu, begini. Ambil kapas kah? Ambil apa? Masih. Tapi Yesus langsung. Langsung. Biarpun dia sudah bocor di sininya, bau. Kemurahan Tuhan. Amin. Kemurahan. Kalau kita biar anak kita mikir dulu, pakai kapas dulu. Pakai kapas, bau. Teruskan, mari. Ya. Lalu ia meludah dan meraba lidah. Meludah. Lah, ludah. Bukan dielus-elus. Oh, kamu bagus, kamu hebat. Diludahi. Ya, teruskan, mari. Dan meraba lidah orang itu. Ya.
Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan